Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Riyadul Ulum beserta keluarga besarnya, semoga Allah muliakan, amin. Jajaran kepengurusan, santriawan dan santriawati, semoga Allah muliakan, amin. Hadirin sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama-tama bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada pemimpin revolusi Islam sedunia, pembawa risalah termulia, inspirasi bagi seluruh umat manusia, parasnya tampan, akhlaknya menawan, yakni Habibana wan Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang santri memang tidak akan ada habisnya, manakala dikaitkan dengan perjuangan mereka melawan tentara Belanda saat memerdekakan Indonesia. Karena apa hadirin? Karena masa muda ketika santri merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda ketika santri dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih ada obat di toko terdekat. Oleh karena itu pantas merupakan santri merupakan faktor penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sejarah telah membuktikan sejak November 1945 bahwasanya santri pada saat itu melawan tentara Belanda di Surabaya pada saat itu dengan Bung Tomo pada saat itu pemimpinnya. Mereka memandangkan takbir sebagai bukti bahwasanya itu adalah ciri khas dari santri. Hadirin, mengingat betapa pentingnya peran santri membangun negeri, maka insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan belajar berbicara dengan judul Membangun Semangat Santri untuk Negeri melalui Persepsi Nabi dengan landasan Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut ada strategi yang diajarkan Rasulullah kepada kita selaku santri untuk membangun negeri ini agar memiliki semangat juang yang tinggi. Keempat unsur yang terdapat pada ayat ini merupakan strategi pembangunan Rasulullah SAW yang terbukti membangun peradaban manusia sedunia. Namun beda halnya dengan pembangunan yang ada di negeri kita, konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya kemana? Kenapa? Ini disebabkan krisis figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur sejati yang muncul, tapi yang menjamur adalah oknum-oknum yang haus kursi, haus pangkat, haus jabatan, dan haus popularitas. Hadirin, apabila orang-orang tersebut masih ada, saya yakin mereka tidak akan mendapatkan keberkahan, bahkan tidak akan mendapatkan keberkahan untuk membangun semangat yang ada di negeri tercinta ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW akan mencontohkan 4 cara yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
sadida. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin, secara semantik ayat itu dimulai dengan lafaz wal yahsha. Secara semantik al wawul atifati wal lamul amri. Yahsha fi'lul mudhari majzumun bilam. Istimbatnya kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka dari itu wajib bagi kita semua selaku santri dan generasi yang akan datang akan takut jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hadirin, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita takuti sebagai santri agar kita dapat membangun negeri. Yang pertama adalah lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling terakhir yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melekat pada diri kita sebagai santri, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, bukan sebagai penghopor pembangunan, tapi sebagai penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin, padahal sejarah telah membuktikan sejak tahun 1945 dan detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi pelajar seperti Trikoro Darmo dan tokoh-tokoh nasional, kiai dan santri saat itu. Bahkan hadirin, para santri merupakan salah satu tokoh yang merobek bendera Belanda di pucuk Hotel Majapahit kala itu. Ini dibuktikan dengan Bung Tomo yang selalu berbicara takbir pada saat itu di Hotel Majapahit itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita 4 setidaknya ada yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk membangun semangat negeri, untuk membangun semangat dalam membangun negeri ini. Kita sebagai santri harus sehat saja, bukan sehat fisik saja, namun sehat mental supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan-rintangan zaman sekarang. Yang pertama adalah lintalahum. Dalam Al-Quran, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Shadaqallahul azim. Yang pertama adalah lintalahum, lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tipe pemimpin yang lemah lembut, tidak kasar hadirin. Namun Rasulullah tegas dalam menegakkan kebenaran dan dalam menegakkan keadilan. Maka dari itu kita sebagai santri harus tegas dalam menegakkan keadilan di negeri tercinta ini. Yang kedua adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum, pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Karena Rasulullah bukan sifat pemimpin yang otoriter hadirin. Yang ketiga adalah wasyawirhum. Rasulullah adalah tipe pemimpin yang sering bermusyawarah kepada rakyat-rakyatnya, kepada para anggota-anggotanya. Kita sebagai santri jika menjadi pemimpin dan ingin membangun negeri ini supaya negeri barokah, maka kita ikuti Rasulullah SAW, selalu bermusyawarah, selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang ketiga, yang terakhir adalah fa'idha ajamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah memantapkan planning, Rasulullah bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha sebagai santri dengan kuat sebagaimana kuat fisik kita, dengan seluruh yang ada pada diri kita, kita keluarkan potensi kita untuk membangun semangat negeri, untuk membangun negeri ini supaya negeri ini mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Maka kita langsung berserah diri kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, karena segala sesuatu ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kita sebagai santri merupakan penerus perjuangan estafet bangsanya. Maka dari itu kita sebagai santri harus memiliki nilai semangat juang yang tinggi, bukan hanya sehat fisik saja, tapi kita sebagai santri harus memiliki sehat mental dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi negara, agama yang kita anut saat ini. Karena jika kita tidak memiliki mental semangat juang yang tinggi, saya yakin kita tidak akan mendapatkan keberkahan untuk membangun negeri tercinta ini. Dan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah merupakan salah satu tuntunan yang patut kita contoh untuk semangat hidup, untuk semangat dalam membangun negeri ini, negeri tercinta ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sehingga akan mendapatkan keberkahan bukan hanya di dunia namun keberkahan yang di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Beli obat ke toko Peri, pulangnya naik mobil Mercy. Walaupun tak sehebat Jujun Junaidi, tapi inilah calon ulama yang sejati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.